Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang mengenai video yang beredar di mana ada oknum Habib ini yang bicaranya ini kurang ajar, kasar sekali. Jadi, Habib ini mengatakan bahwasanya kalau ada haulnya Habib, lalu kita sedang mengadakan Maulid Nabi ataupun mengadakan acara apa, suruh untuk menghadiri acara haul Habib tersebut, disuruh untuk meninggalkan. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadiri acara haul dari Habib Alawi ini, maka disebut matani picak. Ini adalah suatu perkataan yang tidak menyenangkan ya teman-teman ya. Jadi mereka itu memaksa kaum muslimin ini untuk menghadiri haulnya Habib Alawi. Kalau yang tidak menghadiri itu matani picak gitu teman-teman. Ini adalah perkataan yang kurang ajar, yang tidak memiliki adab sama sekali. Ya saya nggak heran teman-teman. Ya mereka itu memang tidak memiliki adab. Banyak video-video ya teman-teman ya seperti Bahar bin Smith. Ya berbeda dengan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, Nusantara, yang lebih santun, lebih memiliki adab terhadap para guru, para kiai, para ustadz. Berbeda mereka ini teman-teman ya. Mereka itu memandang rendah yaitu orang-orang kaum muslimin pribumi itu dianggap sebagai budak-budaknya. Nah maka dari itu teman-teman, kita sebagai kaum muslimin jangan mudah tertipu dengan omongan-omongan mereka. Mereka itu sudah terputus yaitu dari Rasulullah SAW. Jadi nggak nyambung sama sekali teman-teman. Mereka adalah cucunya Ubaid, ya bukan cucu Rasulullah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Acara roha, maulid, libur majelis. Kayak nggak ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada haulnya imamen libur. Kalau ada majelis malam minggu kok masih buka, nggak tahu picek itu mungkin yang khodibul majelisnya. Pengajian libur, nggak boleh. Kalau ada Habib lagi di hall, ada pengajian, itu namanya matane picek. Betul apa tidak? Ada nggak orang ngomong begitu? Pangkat dia itu apa ngomong begitu? Pangkat dia apa kiai? Bukan. Bisa ngaji Fathul Qorib? Enggak. Suruh nasrif fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna, nggak bakal bisa. Suruh ngelal qala asluhu qawala ala wazni fa'ala, nggak bakal mampu. Suruh menghafal al-qawaid al-fiqhiyah, nggak bakal bisa. Lalu pangkatnya apa? Itu orang dia mau di hall buyutnya dia, kita mau ngaji, tidak boleh pengajian, bahkan jamaahnya suruh hadir ke sana, katanya barokah. Barokah naon ngajin teu apa teu? Barokah apa dapatnya di sananya? Dikasih perukunan sholat? Enggak. Kadang-kadang enggak sholat, sunatan. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang itu kenyataannya ada ya. Jadi bukan hoax ataupun bukan mengada-ngada. Dan ternyata Habib yang semacam ini itu banyak sekali. Jadi mereka itu ingin diagung-agungkan, mereka itu ingin dihadiri haulnya. Jadi orang yang mengadakan pengajian, kok ada Habib acara haul tidak datang, maka itu matanya picek gitu teman-teman. Kurang ajar itu namanya. Jadi di mana letak barokahnya ya teman-teman? Ya kata Kiai Imaduddin Al-Bantani, mereka itu tidak bisa hafal Al-Quran, apalagi ya baca kitab kebahli. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin ini harus berpikir cerdas. Mau kalian itu dibodohi-bodohi? Mau kalian itu dibodohi sampai ke generasi? Enggak kan? Jadi tinggalkan ya pengajian-pengajian yang katanya haul-haul ini ya, mereka itu hanya mendongengkan khurafat dari leluhurnya. Yang mereka sampaikan apa di acara haul? Nanti yang Habib yang dihaulin itu memiliki karomah, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar. Ya seperti hal Habib Abu Bakar Gresik itu teman-teman ya. Coba mari kita lanjutkan. Manggil kiai lagi. Pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kebin, otaknya dengan di siraku Kebin, otak taruh di mana? Yang menyebut nama raja Pajajaran terakhir, namanya Prasasti Batu Tulis. Kalingga di Batang Pekalongan ada prasastinya yang menyebut namanya. Keraton Surakarta, Keraton Kasunanan, Keraton Yogyakarta, nggak ada
bukti sejaman pun masih wujud peninggalan arkeologisnya, budayanya, dan orang-orangnya masih bisa kita lihat. Apalagi semua apa yang ada di Keraton Jogja, Kasunanan, Pakualaman, Surakarta, Hadiningrat, semuanya dicatat semua. Nasab yang mau masuk nyangkok ke Yogyakarta ndak bisa karena ada kekancingannya. Begitu juga ada Balawi mau masuk menjadi cucu daripada Hamengkubuwono II, ndak bisa. Ada yang ngaku Balawi cucunya Hamengkubuwono, katanya punya istri anaknya Hamengkubuwono, punya mertua Hamengkubuwono, dan lain sebagainya. Kemudian kuburannya, kuburan panglima perang daripada Yogyakarta, dirubah namanya jadi Baklawi. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adanya di Bantul Pleret. Dia pahlawan karena dia perang dengan Inggris, lalu Inggris kalah, tetapi beliau meninggal dunia di masjid, dipenggal lehernya sebagai seorang kesatria tahun 1811. Namun hari ini orang Jawa asli itu makamnya jadi bin Yahya. Bu, kira-kira dolim gak tuh orang yang ganti-ganti tuh? Bu, dolim gak? Jawab, jahat apa tidak? Jahat apa tidak? Kalau jahat, kenapa nggak didiamkan? Dulu nggak ada yang berani, bahkan yang bangun aja itu Pemkot, pemerintah kota Semarang yang ikut membiayai. Bahkan yang sekarang pengurus PWI banyak yang dulunya ikut-ikut bikin makam-makam palsu. Mana tuh kemarin tuh? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya, mereka ini para Habib Alawi ini adalah penipu. Datang jauh-jauh yaitu dari Tarim Hadramaut sana ke Indonesia ini malah ingin menguasai Indonesia. Ini apa teman-teman, kalau disebut apa coba? Disebut parasit gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena ingin merubah yaitu isi sejarah di Nusantara ini. Bahkan mereka itu membuat makam-makam palsu. Bahkan yaitu yang disebutkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, pahlawan yaitu dari Jawa yang telah gugur pada tahun 1813 ya teman-teman ya. Itu adalah orang Jawa asli tapi dibin Yahyakan. Ini apa enggak kurang ajar, jahat ya teman-teman ya, zolim. Mereka itu ceramahnya hanya isinya dawir. Kalau enggak dawir ya menipu kaum muslimin, menipu umat, menipu apa namanya itu, membelokkan sejarah. Pahlawan-pahlawan yang dari Nusantara ini dibinyayakan, dan mereka juga akan menggantikan bahwasanya para Habib Alawi ini juga ikut memerdekakan Indonesia. Ini dari mana teman-teman ya? Namun yang saya anehkan ya, yaitu ada ya ustadz terkenal membelanya bahwasanya apa namanya itu Habib Ali Kuitang juga ikut dalam andil kemerdekaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya lah, bendera merah putih itu dari Habib lah. Padahal itu juga sudah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong. Semestinya teman-teman ya, banyak sekali ya itu sejarah-sejarah yang dirubah. Bahkan mereka juga ingin dijadikan pahlawan, mendaftarkan pahlawan, tapi ditolak oleh ya seperti kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Terutama adalah pakar sejarah seperti Profesor Anhar Gonggong ya teman-teman, itu menolak keras bahwasanya seperti Sultan Hamid dijadikan pahlawan. Karena apa teman-teman? Karena Sultan Hamid ini pangkatnya dinaikkan oleh Belanda menjadi mayor jenderal, sedangkan yang ada di Indonesia ini ditembaki oleh Belanda. Nah, Sultan Hamid ini ongkang-ongkang di Belanda sana, tidurnya enak, tapi kok malah mau dijadikan pahlawan. Nah, maka dari itu Profesor Anhar Gonggong menolak keras Sultan Hamid untuk dijadikan pahlawan Indonesia. Nah, teman-teman, banyak juga yaitu kisah-kisah sejarah, yaitu seperti Habib Utsman bin Yahya. Nah, itu juga sudah dijelaskan oleh Profesor Manahem Ali bahwasanya Habib Utsman bin Yahya ini juga menjadi antek-antek Belanda. Yaitu apa teman-teman? Yaitu lebih menguntungkan Belanda daripada kaum muslimin Nusantara yang ada di Indonesia ini, yaitu dilarang untuk
berjihad. Itu fatwanya ada di dalam kitab yang dibuat oleh Habib bin Yahya, Habib Usman bin Yahya, dan itu juga mendapat penghargaan dari Belanda, yaitu Stockhorgen ya. Apa itu ya Stockhorgen itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jadi kita sebagai muslimin berhati-hati, jangan mudah tertipu yaitu dengan doktrin-doktrin, dengan kisah-kisah ngibul dari Habib-Habib Pahlawi. Jadi kalau kita ini meninggalkan mereka, mereka akan hilang sendiri teman-teman. Jangan dikasih panggung, jangan diundang, jangan dihadiri haulnya, nanti juga akan hilang sendiri. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.